Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan Bu Ega dalam materi teks prosedur bagian kedua. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari beberapa materi ya. Di antaranya menyimpulkan isi teks prosedur, struktur, dan contoh teks prosedur berdasarkan jenisnya. Materi pertama yang akan kita pelajari yaitu menyimpulkan isi teks prosedur. Cara menyimpulkan isi teks prosedur yang pertama yaitu membaca dan memahami teks secara keseluruhan. Lalu yang kedua, memahami tujuan teks prosedur. Jadi, selain kalian harus membaca dan memahami isi teks prosedur, kalian juga harus memahami tujuan dari teks prosedur tersebut, sehingga kalian dapat menentukan jenis teks prosedur tersebut. Langkah yang ketiga yaitu menentukan dan memahami alat, langkah-langkah, hasil, dan simpulan teks prosedur. Pada tahap ini, kalian harus mampu menemukan dan memahami alat dan bahan yang digunakan, langkah-langkah, hasil, dan simpulan dari sebuah teks prosedur. Langkah yang keempat yaitu menemukan informasi tiap paragraf. Yang dimaksud dengan informasi tiap paragraf yaitu gagasan utama tiap paragraf. Jangan lupa ya, gagasan utama pada sebuah paragraf terletak pada awal atau akhir dari sebuah paragraf. Langkah yang terakhir yaitu menggabungkan seluruh informasi menjadi sebuah ringkasan. Setelah kalian menemukan gagasan utama pada tiap-tiap paragraf, lalu rangkailah gagasan utama tersebut menjadi sebuah ringkasan. Materi selanjutnya yaitu struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama, struktur teks prosedur cara membuat. Dan yang kedua yaitu struktur teks prosedur cara melakukan pekerjaan. Yang pertama, kita bahas terlebih dahulu struktur teks prosedur cara membuat. Struktur yang pertama adalah tujuan. Pada bagian ini menyampaikan tujuan dari sebuah teks prosedur. Lalu struktur yang kedua yaitu alat dan bahan. Pada bagian ini akan disampaikan alat-alat dan bahan yang akan digunakan dalam teks prosedur tersebut. Struktur yang ketiga adalah langkah-langkah. Pada bagian ini akan disampaikan langkah-langkah cara membuat sesuatu yang sudah disusun secara urut. Struktur yang terakhir yaitu penutup. Pada bagian penutup ini biasanya akan disampaikan saran-saran maupun rangkuman atau ringkasan dari sebuah teks prosedur. Sekarang kita beralih ke struktur teks prosedur cara melakukan pekerjaan. Struktur yang pertama yaitu tujuan. Pada bagian ini akan disampaikan tujuan dari sebuah teks prosedur. Struktur yang kedua yaitu langkah-langkah. Bagian ini berisi langkah-langkah cara melakukan suatu pekerjaan yang sudah disusun secara urut. Struktur yang terakhir yaitu penutup. Bagian penutup ini berisi saran dan ringkasan dari teks prosedur tersebut. Selanjutnya, kita akan mengamati contoh-contoh teks prosedur berdasarkan jenisnya. Contoh teks prosedur yang pertama yaitu teks prosedur cara membuat.
Bu Wega sudah menyiapkan sebuah contoh teks prosedur cara membuat bubur Manado. Bagian awal atau pembukaan dari teks tersebut menunjukkan bagian struktur tujuan dari teks prosedur tersebut. Pada bagian selanjutnya disajikan bahan dan alat, langkah-langkah dan penutup dari teks prosedur tersebut. Kita lanjut ke contoh teks prosedur cara melakukan pekerjaan. Contoh teks yang akan kita gunakan yaitu contoh teks cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Sama seperti teks sebelumnya, bagian awal atau pengantar merupakan struktur tujuan dari teks prosedur tersebut. Selanjutnya disajikan langkah-langkah cara mencuci tangan yang benar yang sudah disusun secara urut. Bagian terakhir berisi saran dan ajakan untuk mencuci tangan. Bagian ini merupakan struktur penutup. Bagaimana anak-anak? Sudah lebih paham materi hari ini kan? Jika kalian masih ada pertanyaan, jangan lupa ketikkan di kolom komentar ya. Baiklah anak-anak, sekian dulu ya materi kita hari ini. Jangan lupa like video ini, tekan subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian yang lain ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.